Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Regan. Di sini saya akan membahas tentang pengorganisasian kelas. Mari kita ke materi pembahasannya. Yang pertama, penataan ruang kelas. Dalam PKR, penataan ruang kelas perlu dilaksanakan dengan terencana untuk mendukung pembelajaran. Hal ini disebabkan mobilitas siswa dalam belajar sangat tinggi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kelas sebagai berikut. Yang pertama itu daerah pajangan. Hasil karya murid sebaiknya dipajang di tempat yang ditentukan guru. Gunakan ruang kelas yang ada sebaik-baiknya. Guru dapat menempelkan karya murid pada bahan yang mudah diperoleh dari lingkungan sekitar. Yang kedua ada papan tulis. Penggunaan dua papan tulis dalam PKR akan lebih baik. Papan tulis yang bisa dipindah-pindah untuk kerja kelompok sangat berguna. Papan tulis dipasang di ketinggian yang dapat dijangkau murid. Lalu yang ketiga, kemudahan bergerak. Kemudahan bergerak bagi guru dan murid juga perlu dipikirkan. Guru dan murid dapat leluasa bergerak dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, dari murid ke murid, dari dan ke tempat sumber belajar tanpa menimbulkan gangguan yang berarti. Yang keempat, bangku dan kursi. Jangan menggunakan bangku dan kursi yang menjadi satu. Hal ini menyulitkan dalam mengatur bangku dan kursi saat kerja kelompok. Ukuran bangku dan kursi juga harus disesuaikan dengan ukuran besarnya murid. Yang kelima, meja guru. Meja guru diletakkan di tempat yang memungkinkan guru dapat memandang seluruh murid saat guru duduk. Tetapi guru yang efektif pasti tidak akan duduk sepanjang waktu di kursinya, karena ia harus bergerak membantu kegiatan muridnya. Yang keenam, sinar atau cahaya. Pengaturan tempat duduk murid harus diperhatikan. Pandangan murid jangan menantang sinar matahari. Sinar atau cahaya akan lebih baik datang dari samping murid-murid. Yang ketujuh, denah ruang kelas. Secara garis besar, masih banyak sekolah dasar yang menggunakan denah ruang kelas persegi. Pengaturan denah tersebut kurang efektif untuk pembelajaran PKR karena tidak lulus. Sulit untuk melakukan beberapa kegiatan pembelajaran dan membatasi gerak guru. Yang kedelapan, sudut aktivitas. Sudut aktivitas yaitu sudut di mana siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara individu tanpa mengganggu yang lain. Dan yang kesembilan, panas dan ventilasi. Jangan sampai murid duduk di tempat yang langsung kena sinar matahari. Ruang kelas hendaknya berventilasi yang memadai. Lalu ada pengorganisasian murid, yaitu kelompok belajar. Pertama, membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar dibentuk untuk mengaktifkan murid-murid dalam rangka mencapai keberhasilan belajar. Kelompok belajar dibentuk sesuai kebutuhan, seperti kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan, lalu pembentukan kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang berbeda, serta pengelompokan sosial. Lalu yang kedua, merencanakan kegiatan kelompok belajar. Salah satu keuntungan perencanaan ini adalah dapat menentukan waktu yang tepat dan memprogramkan kegiatan yang mantap. Perencanaan dapat dilakukan dengan menentukan bagaimana cara murid bekerja sama, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kelompok belajar. Nah, untuk meningkatkan keterampilan kelompok belajar, murid harus diberikan penjelasan seperti setiap murid diharuskan mengemukakan gagasan. Setiap murid diberikan kesempatan berbicara dan murid harus memperhatikan dan menangkap gagasan dari pendapat orang lain. Lalu ada pemanfaatan sumber belajar yang ada pada murid dengan belajar mandiri. Pertama, pemanfaatan pusat sumber belajar. Pemanfaatan pusat sumber belajar ini dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan dan konsep. Menempatkan semua lembar kerja di suatu tempat di mana murid lain dapat belajar dengan mandiri. Dan yang kedua adalah tutor sebagai organisator kelas. Terdapat beberapa macam tutor yang bisa diterapkan seperti tutor teman sebaya, di mana murid membantu murid lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Lalu ada tutor kakak, yaitu tutor yang dipilih dari kelas yang lebih tinggi dan sebagainya. Lalu selanjutnya disiplin kelas. Disiplin kelas yang dimaksud di sini adalah guru menciptakan aturan dan kegiatan agar murid terikat oleh kegiatan belajar, sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Aturan dan kegiatan tersebut dinamakan aturan rutin kelas atau ARK dan kegiatan siap atau KS. Yang pertama, aturan rutin kelas. Aturan rutin kelas atau biasa disebut ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Jadi, memiliki aturan yang jelas dan bagaimana cara untuk melakukannya merupakan sesuatu yang penting bagi seorang guru PKR. Yang kedua, kegiatan siap atau standby activities. Kegiatan siap atau KS adalah suatu kegiatan yang sudah dipersiapkan guru jauh sebelumnya dan apabila ditemukan masalah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.